Oke, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya uang itu apa? Nah, kali ini kita akan bedah pertanyaan itu. Kita akan gali sejarahnya yang ternyata seru banget tentang apa yang berhasil, apa yang gagal, dan kenapa itu semua penting banget buat kita. Berdasarkan wawasan dari The Bitcoin Standard. Jawabannya, ya, semua ini pernah dipakai sebagai uang. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu. Di baliknya ada sebuah pertarungan panjang yang akhirnya ngebuka rahasia besar tentang gimana caranya kita melindungi nilai kekayaan kita dari gerusan waktu. Coba deh bayangin, hidup di zaman barter. Repot banget kan? Kamu punya ikan tapi butuh sepatu. Nah, kamu harus cari orang yang punya sepatu dan kebetulan lagi pengen makan ikan. Susah kan? Karena itulah secara alami manusia mulai mencari satu solusi, sebuah barang perantara yang diterima oleh semua orang. Nah, seorang ekonom bernama Carl Menger ngasih nama buat kualitas ini, daya jual atau sellability. Gampangnya gini, seberapa mudah sih sesuatu bisa dijual lagi tanpa harganya anjlok, dan yang paling penting adalah kemampuannya untuk dijual di masa depan. Inilah yang disebut daya jual lintas waktu. Tapi nih, supaya bisa bertahan melintasi waktu, sebuah barang harus lolos satu ujian. Dan ujian ini bener-bener brutal. Ujian inilah yang bakal nentuin nasibnya. Apakah dia jadi uang keras yang bisa kita andalkan, atau jadi uang mudah yang, ya, nasibnya bakal hancur. Ukuran kekerasan ini namanya rasio stock to flow. Gampangnya, stok itu total barang yang udah ada di dunia. Flow itu jumlah barang baru yang diproduksi tiap tahun. Kalau rasionya tinggi, artinya produksi baru itu cuma kayak setetes air di lautan stok yang udah ada. Nah, inilah yang bikin sebuah uang jadi keras, susah ditambahin lagi. Dan disinilah letak perangkap uang mudah. Kalau sesuatu bisa dibikin lebih banyak dengan gampang, ya nilainya pasti bakal turun. Sejarah itu udah kayak kuburan, penuh sama contoh-contoh uang yang kejebak di perangkap mematikan ini. Oke, kita lihat contoh nyatanya. Gimana ceritanya cincin batu kapur raksasa kayak gini bisa jadi uang selama ratusan tahun? Awalnya, batu rai ini uang yang keras banget. Kenapa? Karena susah banget bikinnya. Tapi, semua berubah pas teknologi datang. Tiba-tiba, yang tadinya susah jadi gampang banget. Dan apa yang terjadi? Nilainya langsung anjlok, hancur. Ini pelajaran penting banget ya. Kekerasan sebuah uang itu ternyata bisa rapuh. Dan cerita kayak gini tuh nggak cuma terjadi sekali. Di Afrika Barat, nasib yang sama menimpa manik-manik kaca berharga yang mereka sebut agrifol. Ini yang menarik. Buat orang Afrika Barat, manik-manik ini langka, jadi nilainya tinggi. Tapi buat orang Eropa, bikin manik-manik kaca itu gampang dan murah. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka datang, bawa manik-manik murah yang seabrek-abrek, terus ditukar sama kekayaan asli Afrika. Polanya tuh selalu sama, berulang terus sepanjang sejarah. Mau itu kerang, garam, bahkan ternak sekalipun. Begitu ada teknologi baru yang bikin produksinya jadi gampang, ya udah, dia gagal ujian kekerasan dan pasar pun ninggalin dia. Jadi pertanyaannya, dari sekian banyak kandidat uang, teknologi moneter mana sih yang akhirnya menang kompetisi ribuan tahun ini? Jawabannya, emas. Selama ribuan tahun, emaslah yang dipilih pasar, lagi dan lagi. Dan ini bukan kebetulan loh. Bukan juga cuma karena warnanya bagus. Alasannya itu fundamental banget. Berakar di ilmu kimia dan fisika. Coba pikirin deh. Emas itu hampir nggak bisa dihancurkan. Semua emas yang pernah ditambang, ya hampir semuanya masih ada sampai sekarang. Terus, emas juga nggak bisa dibuat. Nggak ada alkimia yang berhasil. Dan yang terakhir, emas itu super langka di kerak bumi. Sifat-sifat inilah yang bikin dia punya rasio stock to flow paling tinggi dibanding komoditas fisik manapun. Nah, lihat deh grafiknya. Kelihatan banget kan bedanya? Stok emas yang ada tuh puluhan kali lipat lebih besar dari produksi tahunannya. Jauh banget dibanding perak atau tembaga, di mana produksi baru bisa dengan gampang ngebanjirin pasar. Ini visual yang nunjukin betapa kerasnya emas itu. Rata-rata, pasokan emas itu cuma nambah sekitar 1,5% tiap tahun. Coba bayangin ya, kalaupun harga emas naik gila-gilaan dan semua orang di dunia mendadak jadi penambang, jumlah total emas di dunia itu hampir nggak akan berubah banyak. Pasokannya itu sangat-sangat tidak elastis. Dan hasilnya, kita punya periode kemakmuran global yang luar biasa, yang disebut label epoch atau era yang indah.
Waktu itu mata uang negara-negara beda itu intinya cuma beda takaran emas aja. Ini menciptakan satu pasar global yang stabil, bikin perdagangan dan perjalanan jadi gampang banget. Sayangnya, era keemasan ini harus berakhir tragis. Pas Perang Dunia Pertama meletus, pemerintah sadar uang keras kayak emas ini jadi penghalang. Mereka nggak bisa seenaknya biayain perang skala besar. Jadi, mereka ninggalin standar emas dan dimulailah era baru, era uang yang dikontrol penuh oleh pemerintah. Dengan lepas dari emas, pemerintah sekarang bisa membiayai perang bukan pakai pajak yang bikin rakyat marah, tapi pakai inflasi. Mereka intinya menyita kekayaan warganya secara diam-diam lewat penurunan nilai mata uang. Dan ini buktinya, kelihatan jelas banget di data. Lihat deh, gimana mata uang negara-negara yang ikut perang nilainya anjlok dibanding French Swiss yang waktu itu netral dan tetap pakai emas. Makin banyak mereka cetak uang buat perang, makin hancur nilai mata uangnya. Jadi, ini tuh bukan cuma soal ekonomi. Ini poin paling pentingnya. Meninggalkan uang keras, itu jadi alat yang bikin kekuasaan pemerintah meluas secara gila-gilaan. Hubungan antara warga negara dan pemerintah itu berubah total. Semua sejarah ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Uang itu kan sebuah teknologi. Nah, teknologi uang yang kita pakai setiap hari sekarang ini sebenarnya lagi membentuk masyarakat yang seperti apa sih?